selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Semuanya untuk perkuliahan data mining ya, minggu yang lalu kita udah mencontohkan satu teknik klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes ya. Dan untuk minggu ini kita akan bahas tentang klasifikasi ya dengan decision tree. Dalam hal ini kita akan menggunakan algoritma C45. Ini satu algoritma yang saya kira sudah sangat populer ya, sangat banyak diminati karena tentunya ada beberapa kelebihan kan gitu ya. Oke, baik. Tapi sebelum ke sana ya, ini sebagai gambaran umum ya, seperti disampaikan sebelumnya bahwa kalau bicara tentang klasifikasi, ini termasuk kategori supervised learning gitu ya, di mana proses untuk menentukan, apa namanya, sebagai prediksi ya di dalam suatu kelas atau dalam bentuk label gitu ya. Intinya di sini pasti ada satu data latih atau data training yang akan digunakan untuk membentuk suatu model berdasarkan, teknik ya, algoritma yang Anda buat ya, yang kemudian dari model yang sudah Anda buat, Anda lakukan gitu ya, akan ada yang disebut sebagai uji ya, menguji apakah jadi data model ya atau pengetahuan yang didapatkan sesuai atau tidak gitu ya, yang kemudian akan diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan, apakah untuk melakukan prediksi atau yang lainnya kan gitu ya. Oke, saya kira ini sudah kita jelaskan di minggu-minggu yang lalu, ini sebagai gambaran saja. Oke, nah untuk tema kali ini kita akan bicara spesifik tentang decision tree, karena seperti yang teman-teman sampaikan bahwa terkait dengan klasifikasi itu ada beberapa hal, teknik klasifikasi yang bisa kita gunakan ya. Ada decision tree, kemudian rule based, kemudian neural network ya, kemudian SVM, naive Bayes dan Naive Neighbor ya. Artinya di naive Bayes kita udah mencoba menjelaskan di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan fokus dengan decision tree. Namanya juga decision tree ya. Tree itu kan pohon, decision itu kan berarti bagaimana mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan pohon, bukan gitu ya. Jadi decision tree itu adalah semacam struktur ya, struktur flowchart gambaran yang menyerupai pohon ya. Namanya juga pohon kan biasanya ada root ya kan, ada root, ada simpul ya, ada biasanya ada nut-nut gitu kan. Ada root, ada simpul ya, kemudian ada cabang-cabangnya gitu kan. Yang memang digunakan untuk merepresentasikan ya. Oh ternyata untuk bisa melakukan prediksi misalkan jika seseorang itu seperti ini seterusnya, artinya memang akan merepresentasikan sebuah kelas atau distribusi kelas yang kemudian hasil dari decision tree ini sebetulnya akan menciptakan sebuah model yang kita sebut sebagai aturan kan gitu ya. Oke. Nah, untuk decision tree ini kita akan menggunakan salah satu contohnya yaitu algoritma C45. Sebetulnya ada cut, ada ID3 gitu dan seterusnya ya. Kita fokus yang di C45. Pak, kenapa nggak C5? Kenapa nggak ID3 gitu ya? Silakan, itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, baik. Nah, namanya juga decision tree ya. Jadi ntar tetap ada sebuah data yang kemudian data itu akan kita bagi, ada data training dan tes data ya. Sedang kalau data training itu tadi dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan satu teknik dalam hal ini katakanlah kita bisa menggunakan C45 atau yang lain yang kemudian di situ ada namanya decision tree generation. Jadi Anda akan mencoba membangun suatu model ya kan yang dalam bentuk tree yang kemudian di situ namanya juga ada penggunaan apa, gain gitu ya, atau yang lain yang menunjukkan bahwa sebuah root gitu kan, kemudian setelah itu muncul di level kedua seterusnya untuk menunjukkan alur sebuah rule gitu ya, jika
root misalkan apakah ke kiri atau ke kanan dan seterusnya kita akan tentukan dengan mode decision tree yang kemudian akan menjadi sebuah, saya ulang lagi, aturan ya atau model yang kemudian model itu akan dievaluasi ya, akan dibuktikan dengan menggunakan tes data yang ada ya. Nah, model evaluasinya akan kita gunakan itu, macam-macam ya, ada menggunakan akurasi, precision, atau oracle ya. Cuma di sini entar akan kita bahas di minggu depan. Jadi setelah Anda mencoba menggunakan iBias, kemudian C45, maka bagaimana sih cara, eee, melakukan apa namanya, bahwa evaluasi ini atau model ini, akurasinya seperti apa gitu ya. Kita akan dilakukan di, pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus, tentang decision tree sendiri gitu ya. Oke, kemudian untuk, tipe simpul pada tree seperti tadi saya sampaikan ya, pasti dimulai dari root ya. Jadi misalkan gini, teman-teman pengen, melakukan satu apa ya, satu prediksi gitu ya, apakah seseorang itu dikatakan punya apa namanya, punya kepribadian ganda atau tidak kan gitu kan. Berarti di situ kan teman-teman harus bisa mendefinisikan kriteria dalam bentuk variabel-variabel gitu kan, yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang itu punya kepribadian ganda atau tidak ya. Pertama dilihat dari apanya misalkan, apakah dilihat dari jenis kelaminnya, apakah dilihat dari matanya, variabel jenis kelamin, atau variabel, misalkan dari apa namanya, keturunannya atau yang lain kan gitu kan. Nah di situ yang paling utama adalah Anda menentukan node-nya dulu ya. Setelah menentukan node-nya dulu kemudian Anda akan, menciptakan untuk subtree baik live ataupun right gitu kan sesuai dengan, perhitungan-perhitungan yang ada di decision tree ya. Jadi intinya ini, contoh, sebuah simpul pada saat Anda menggunakan decision decision tree gitu ya. Oke. Nah, ini tadi contoh ya, ini contoh yang sederhana ya. Jadi di sini ada, oke ini keliru ya harusnya sebelum ini ya, oke. Ini contoh sederhana ya, ini contoh sederhana seperti yang kemarin waktu di Night Bias kita lakukan, di mana ada umur, pendapatan, kemudian status, kemudian kredit ratingnya, maka Anda bisa melakukan satu prediksi apakah mereka akan membeli komputer atau tidak, kan gitu ya. Nah, di proses decision tree pun bisa Anda lakukan gitu ya. Misalkan, oh ternyata jika umurnya itu kurang dari 30, kemudian income-nya itu high, kemudian dia bukan sebagai seorang student, credit rating-nya itu adalah excellent, maka dia yes misalkan. Ini kan perlu harus kita, lakukan satu prediksi sesuai dengan, data yang kita gunakan kan gitu ya. Jadi ini kemudian di bawah misalkan, oh umurnya berapa dan seterusnya ya. Saya kira ini sudah kita jelaskan di Naifbay sebagai contoh awalnya. Nah, jadi yang paling penting adalah bahwa decision tree itu sebetulnya dari data latih yang tadi kita apa namanya, kita gunakan apakah bisa diperoleh ya kan, untuk bisa mengklasifikasi dalam bentuk apakah memprediksi atau yang lain secara otomatis atau tidak ya. Dan decision tree ini seperti tadi saya sampaikan, itu adalah sebuah proses dalam bentuk pohon keputusan ya, yang mengubah ya dalam bentuk tabel ya, atau ya tabel seperti itu, ke dalam model pohon ya atau tree yang kemudian dari hasil model dalam bentuk tree itu Anda akan bisa mendefinisikan suatu rule ya, suatu rule atau model yang dihasilkan dari perhitungan-perhitungan di decision decision tree. Itu yang penting prinsipnya itu ya. Oke, baik. Nah, tadi, misalkan dari data tadi ya contoh aja ya, ternyata dari data tadi apakah, berdasarkan umur ya, kemudian status pelajar atau tidak pelajar, kemudian kredit rating, segala macam, itu ada 2 kemungkinan. Dia akan membeli komputer atau tidak. Maka representasi decision tree-nya akan seperti ini, ya. Oh ternyata cara untuk melakukan, klasifikasi itu dimulai dari umur, ya.
Kenapa kok dari umur? Kenapa enggak dari status pelajar atau tidak, atau mungkin dari kredit rating, atau mungkin yang lain. Nah, ini kan harus kita pecahkan ya. Jadi pada saat Anda menentukan root ya, akar ya untuk mendesain model lesson tree itu juga harus ada, jangan apakah memang harus dari umur dulu? Apakah dari status dulu? Kan tidak. Nah, ini yang perlu harus teman-teman sampaikan. Tapi prinsipnya dari data tabel seperti ini ya, itu bisa kita representasikan dari, umur, kemudian pendapatan, kemudian status dan kriterianya itu digambarkan dalam bentuk decision tree. Ya, yang kemudian, di sini bisa Anda menggambarkan dimulai dari umur, misalkan ya jika umur lebih besar sama dengan 30 dan ya seorang, apakah dia seorang student? Jika yes, berarti kemungkinan besar atau apakah kalau dia umurnya ya misalkan lebih besar sama dengan 30, status studentnya yes, atau ya kredit ratingnya itu fine itu seperti apa. Nah, ini tentunya, menjadi salah satu, cara ya bagaimana representasi atau aturan yang diperoleh dari decision tree yang teman-teman lakukan, gitu ya. Jadi pada saat saya memasukkan umurku, status, pelajar, kemudian mungkin income-nya berapa gitu kan, maka otomatis, oh berarti Anda akan membeli dan seterusnya ya. Oke, baik. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menyusun model decision tree dari tabel-tabel atau data, set atau data training yang ada ya. Tentunya yang harus Anda lakukan pertama, ini contoh ya, ini contoh, representasi sebagai rule di dalam sebuah tree ya. Jadi tadi misalkan, eee, jika umur lebih besar sama dengan 30 dan statusnya itu adalah student ya, atau misalkan ya, umur 31 ya, ya. Jadi kalau Anda lihat ini untuk ini ya, untuk posisi dia tuh yes atau no ya. Ternyata kalau untuk yes itu syaratnya apa? Misalkan di sini dari hasil, representasi tree-nya ya, umur itu lebih besar lebih kecil sama dengan 30 dan dia sebagai kan ini yes ya, dan dia itu adalah seorang pelajar atau gini kan, umurnya 31 sampai 40 ya, atau umur di atas 40 tetapi yang kredit ratingnya adalah FIRE, maka otomatis yes. Nah, ini kan sebuah aturan ya. Sehingga pada saat, ini kan rule yang jelas pada saat apakah dia umurnya katakanlah 31 sampai 40 tetapi bukan seorang student, kemudian kredit, ratingnya mungkin nol, apakah dia membeli atau tidak. Nah, ini contoh sebuah aturan yang diperoleh pada saat Anda, mendesain model yang disebut sebagai decision decision tree ya. Oke, baik. Ini kita langsung saja bagaimana sih cara, teknik algoritma ya atau cara merepresentasikan decision tree ke dalam bentuk, rule ya. Oke, nah ini tadi, jadi pada saat Anda umur saya berapa, kemudian student saya itu statusnya no atau yes dan seterusnya ya, maka secara otomatis dia langsung bisa mengklasifikasi sekaligus langsung melakukan, yang namanya prediksi kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana cara pemilihan urutan atribut? Apakah dari umur, apakah dari kredit rating misalkan, atau dari income, atau dari student ya kan? Ini kebetulan sebagai contoh di sini kita dari umur ya, itu ada prosesnya. Jadi bagaimana cara pemilihan urutan atribut ya? Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai entropi ya. Jadi dalam desain itu ada 2 parameter. Yang pertama adalah namanya entropi, jadi ukuran kemurnian ya. Jadi semakin murni, semakin homogen, semakin rendah nilainya kan gitu kan. Itu yang akan kita perhitungkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah information gain, jadi pengurangan, dari hasil entropi akan dikurangkan berdasarkan beberapa atribut tertentu ya.
semakin besar informasi gainnya berarti atribut itu semakin homogen. Artinya kalau homogen semakin bagus menunjukkan bahwa inilah yang pertama kali harus kita tentukan sebagai cara untuk, apa namanya, membuat, teknik algoritma dengan menggunakan decision tree gitu ya. Intinya adalah, untuk menentukan, karena kan tadi saya sudah, misalkan ini ya, dari umur. Apakah setelah umur itu ke student atau ke ini kan harus ada urutannya ya. Seulang lagi dengan menggunakan entropi dan information gain ya. Jadi pilih atribut dengan infogain yang paling paling besar. Ya, ini dua parameter yang teman-teman akan selalu, menghitung dengan rumusan yang ada. Oke. Nah, tahapannya saya kira sederhana ya. Jadi tentunya untuk bisa mendefinisikan satu model ya dengan menggunakan algoritma decision tree, yang pertama Anda tentu harus menyiapkan, data training ya, di mana namanya juga data training, data set ya kan. Itu sudah melalui beberapa tahapan-tahapan yang kita sebut sebagai pre-processing data ya, oke. Dan yang kedua, pilih atribut dulu ya sebagai akar tadi dengan menggunakan 2 teknik yaitu entropi dan gain. Ya kita akan menghitung di mana, eee, kita akan menghitung dari tadi variabel-variabelnya gitu ya. Kemudian yang ketiga buat cabang untuk setiap nilainya. Nah, pembuatan cabang itu juga sama apakah ke kiri atau ke kanan gitu kan. Kalau nilainya dia sudah homogen berarti sudah selesai gitu kan. Kalau nilainya masih heterogen kita akan hitung terus sampai ke cabang-cabang berikutnya. Intinya adalah ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama ya. Oke, ini baik. Nah, sekarang kita akan coba, eee, ya di sini ada 2 kasus ya. Kita di kasus pertama adalah apakah seseorang akan bermain tenis atau tidak ya. Dengan ada beberapa ini kebetulan data training yang kita siapkan itu ada 14 data ya berdasarkan, outlook, kemudian temperatur, humidity, windy ya. Nah, apakah dia ini untuk kelas atau labelnya no atau yes ya. Kalau Anda lihat di sini jika outlook-nya tuh, sunny gitu ya, kemudian temperaturnya, panas, kemudian kelembabannya tinggi, kemudian, windy-nya false, maka no. Nah, ini kan satu data training yang saya ulangi lagi sebetulnya ini udah melalui beberapa tahapan-tahapan ya jika Anda melakukan berbagai macam sumber data dari, menggunakan pre-processing data ya. Oke. Berarti ini sebagai data trainingnya ya, saya ulangi lagi ini sebagai data trainingnya ada 14 data training ya kemudian dengan, beberapa variabel sesuai dengan kriterianya ya. Kalau ini sunny, hot, high, false berarti no, kemudian kalau sunny, hot dan seterusnya. Nah sekarang misalkan ada setelah, data training ini Anda lakukan ya dengan menggunakan, mekanisme algoritma C45 atau decision tree, kan pasti sudah membentuk sebuah pola atau rule gitu ya, yang kemudian pada saat saya memasukkan outlook-nya apakah cloud misalkan, temperaturnya apakah mild gitu ya, atau humidity-nya mungkin, high, windy-nya mungkin false, itu kira-kira seperti apa ya. Baik, oke setelah, Anda lakukan pertama ya siapkan data training ya. Langkah kedua pilih atribut sebagai root-nya ya dengan cara apa? Didasarkan nilai gain yang tertinggi dari atribut-atribut yang disertakan tadi ya. Kemudian, untuk mendapatkan nilai gain Anda harus menghitung dulu yang disebut sebagai nilai entropinya ya, di mana nilai S ini sebagai himpunan kasus ya, kemudian jumlah partisinya, kemudian proposisi dari, S ke terhadap S gitu ya, dengan perumusan seperti itu, yang kemudian Anda akan memperoleh nilai gain ya dari nilai entropi yang dihasilkan, kemudian dikurangkan ya, oke. Baik, mungkin, saya sudah coba menyediakan ya. Jadi pertama yang Anda lakukan tentunya melakukan yang untuk perhitungan entropi dulu ya.
Sehingga Anda sudah melakukan namanya transformasi atau normalisasi data sesuai dengan data-data yang ada ya. Oke, misalkan kita akan menentukan node awal ya, menentukan sebagai root tadi. Saya ulangi lagi, kita menentukan sebagai root berarti kita hitung entropinya terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya biar perhitungannya nggak manual, saya sudah ada contoh Excel-nya yang bisa teman-teman lihat ya. Mana Excel-nya? Oke ini ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi ini contoh yang paling sederhana. Saya ulangi lagi ini sebagai apakah seseorang itu akan bermain atau tidak. Nah, tahap selanjutnya tadi menentukan node-nya dulu ya sebagai root ya. Maka kalau kita lihat di sini jelas ya, kan ada outlook, kita udah ada outlook, kemudian ada temperatur, humanity sama Widi gitu ya. Di mana total jumlah kasusnya ada 14 ya. Mirip seperti naik bias Anda akan menentukan. Kemudian dari data training yang ada, jumlah yang yes itu ada berapa? Di situ ada 10 ya, ini yes ada 10 dari jumlah total kasus ya. Kemudian yang tidak itu ada 4 ya. Maka kita akan menentukan total entropinya dulu ya dengan rumusan tadi ya. Jadi ini sudah saya bikin menggunakan log ya. Jadi kita hitung semua. Karena nilai entropi ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai gainnya kan gitu ya. Oke. Ini untuk keseluruhan entropinya dan seperti ini. Kemudian kita juga menentukan entropi setiap variabel ya, misalnya di Outlook ya. Untuk yang di Outlook dari mulai yang cloudy ya. Ini jumlah kasusnya ada berapa untuk Outlook ya. Jumlah kasusnya ini ada 4 ya, Anda bisa lihat untuk yang Outlook 1, 2, 3, 4. Untuk yang dari 4 ini yang yes ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang tidak berarti 0 ya. Maka kalau Anda hitung ya, kalau Anda hitung itu pasti 0 deh ya. Jadi untuk entropi biar percepat ya, kalau ada salah satu ini nilai 0 pasti nilainya akan 0. Kemudian untuk rain ya, ini ada 1, 2, 3, 4 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, yang yes berapa? 1, 2, 3, 4 ya kan? Ada 4 sedangkan ini perhitungannya nilai entropinya akan seperti ini ya. Begitu juga untuk outlook. Nah, kemudian untuk nilai gain tadi kan berdasarkan nilai gain ya untuk menentukan root atau root awalnya kan gitu kan. Apakah outlook? Maka kita hitung semua untuk entropinya. Ini kan entropi untuk gainnya ya, ini gain untuk semuanya ya. Untuk yang outlook nilainya adalah 0,25 sekian kan begitu ya. Oke, kemudian ini temperatur juga sama ya, secara manual. Cool itu berarti temperatur itu ada cool, ada hot, ada mild ya. Anda sesuaikan jumlah kasusnya berapa untuk data training ini. Kemudian yang ya berapa, yang tidak berapa. Kemudian setiap nilai dari suatu variabel kita hitung entropinya, kemudian kita hitung total gainnya ya dari temperatur. Ternyata mendapatkan nilainya adalah 0,8. Begitu juga untuk humidity sama windy. Ya, ternyata untuk penentuan root awal dari nilai gain yang dihitung 0,2, kemudian 0,1, 0,3. Nah, ternyata nilai gain yang tertinggi adalah 0,37. Maka untuk pembuatan model decision tree itu dimulai dari humidity. Kenapa? Mempunyai nilai gain yang paling besar ya. Oke, jadi
Saya ulangi lagi ya. Jadi di nilai ini ya, jadi prinsipnya adalah harus, mencari nilai gain yang tertinggi ya untuk menentukan, variabel mana yang akan dijadikan sebagai node atau root misalkan di situ ya. Baik, oke maka di langkah awal ini kita akan terbentuk seperti ini teman-teman ya, ini langkahnya seperti ini. Berarti sebagai root awal, node awalnya adalah humidity. Nah, di sini, kan humidity kan ada 2 ya, antara high dan normal, ya. Kalau nilainya sudah nol, ya kan, di sini kan nilainya sudah nol ya, maka udah nol itu kan berarti semuanya di sini kan nilainya yes, no-nya kan ya. Kebetulan di sini kan udah yes, semuanya yes, ya. Maka otomatis kalau humidity-nya normal, yes selesai. Sekarang yang perlu kita lihat adalah yang high di sini, ya. Karena di sini masih, apakah dia yes, apakah dia no kan kita kurang tahu ya. Nah, di sini ini ya, Anda juga harus menentukan kira-kira variabel mana yang akan dipilih ya sebagai representasi untuk, cabang di bawahnya gitu kan. Disulang lagi ini kan high humanity kan sudah high sama normal ya. Normal ini kan udah kebetulan yang tunjukkan semua yes, yang no kan tidak ada ya. Maka nilainya nol di sini berarti dia udah yes ya. Maka lah berikutnya sama kayak tadi, kita menghitung nilai entropi ya, kemudian juga gainnya. Tetapi di, atribut high ya, artinya yang memang humidity-nya itu adalah high. Sehingga untuk proses di data trainingnya akan melakukan satu perubahan di sini. Berarti kan ada 2 ya, yang humidity-nya tuh high, 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 dan seterusnya. Kita pilih dari sini ya. Oh humidity yang high itu berarti outlook-nya sunny, temperaturnya hot, ya kan? Kemudian windy yang false, kemudian dia no. Nah, ini dibuat seperti ini, teman-teman. Ya. Di urutannya dibuat seperti ini dari apa namanya? Tabel training yang sebelumnya ya untuk menentukan root berikutnya ya dari humidity yang high. Maka dipilih yang humidity-nya yang high semua ya kan? Ini high, high dan seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang dari, data ini kita hitung lagi untuk menentukan gainnya ya, sehingga kita lakukan lagi yaitu, menentukan entropinya. Untuk, ini ya, di sini kan jelas untuk humidity kan tadi jumlah kasusnya ada 7 ya, sama dengan ini ya, ini saya copy aja dari atas nggak perlu saya hitung lagi. Maka untuk, nilai entropi untuk humidity kan 0,9 ya, kemudian kita akan menghitung untuk yang outlook, kemudian temperatur sesuai dengan, isi parameternya. Oke. Kalau Anda lihat, untuk yang outlook ya, yang di sini untuk outlook yang cloudy kan ada 1, 2. Berarti ada 2 kan? Ada 2 ya, 1, 2. Yang yes berapa, yang no berapa. Nanti dia udah yes, ya kan? Ini yes, ini no, kan gitu ya. Maka entropinya kalau udah ketemu nol itu pasti nol lah gitu aja. Ya Pak Usai nggak perlu harus menghitung. Kemudian, rain ya. Kemudian rain juga di sini ya. Rain ini ada berapa di 1, 2. Yes, no. Berarti yang yes 1, yang no 1, ya kan? Kemudian untuk yang sunny 1, 2, 3 ada 3, yang no 2, yang yes 1. Nah, ya. Yang no 3, sebentar. Sunny itu jumlah kasusnya 3. Oh no semua ya, sorry no semua ya. Sunny itu no semua, oke ya. Oke semuanya sama ya, seperti tadi. Kita lakukan perhitungan untuk entropinya semua ya. Nah kemudian dari hasil setiap entropi dari variabel, ternyata yang paling tinggi ya untuk nilai gainnya itu adalah ini ya, nilai gain yang paling besar yaitu punya outlook. Maka tentunya setelah nah ini ya, setelah humidity yang berikutnya itu adalah
Outlook. Ya, kenapa? Nilai gainnya yang paling tinggi ya. Cuma kita cek untuk nilai Outlook kan ada Cloud, ada Rhine, ada Sunny. Cloud itu kan udah 0. Berarti kalau Cloud berarti yang untuk sliding-nya dia udah yes ya, karena udah mungkin ya. Artinya semuanya kan sudah menunjukkan yes di sini ya. Kemudian untuk yang Rhine itu kan masih ada ya, masih ada tidak, sedangkan untuk Sunny dia tidak, maka di sini no. Kan gitu ya. Maka tahap kedua ya, untuk node yang kedua itu adalah Outlook. Didasarkan pada jumlah gain yang tertinggi dibandingkan variabel yang lain kan begitu. Ya, jadi tahapan awal udah seperti ini, kemudian yang kedua jadi seperti ini, ya. Nah, sekarang ini kan tinggal setelah Humadity, Outlook, ini ada Rhine. Ya, Rhine ini kan berarti bisa ya, bisa tidak kan. Nah, berarti kita lihat yang Outlook-nya itu yang Rhine ya. Outlook-nya yang Rhine itu yang mana? Nah, berarti yang Outlook-nya kan cuma ada 2 di sini ya kan? 4 dan 7. Nah, kita lakukan di sini. Oh, untuk yang Outlook-nya Rhine, temperaturnya mild ya, humidity-nya high, kemudian wind-nya fall ya. Nah, ini kan contoh. Setelah ini kita hitung lagi ya. Apakah setelah Outlook itu akan muncul windy atau jangan-jangan temperatur kan kita tidak tahu ya. Yang jelas kan ini humidity sudah, Outlook sudah, kan tinggal pilihan antara temperatur sama windy kan gitu ya. Maka ini kita buat lagi ya. Oke, seperti tadi seperti biasa ya dihitung untuk nilai entropi dari setiap variabelnya ya. Oke, himpunan variabelnya. Oke, tadi kan untuk yang humanity high dan yang lain tadi ya sama ya, nilainya kan 1 tuh ya. Ini kita bisa ambil dari sini, ya kan, lain kan 1 ya. Ini kita ambil dari sini sama aja ya. Kemudian untuk temperatur di sini ada, untuk temperatur ada Eee, cool ya, ternyata untuk kan nggak ada ya, malah cool-nya kan pasti nilainya 0, di sini munculnya adalah mid ya kan, makanya ini pasti 0, 0, 0, 0 ya, ini juga nggak ada, udah nggak ada. Nah ini kemudian nih, mid itu ada 2, mid itu 2 kemudian yes, no, berarti kan yes-nya 1 ya, kemudian no-nya 1. Nah ini, tetap kita hitung nilai entropinya ya. Ini pokoknya kalau ini nilai entropinya ya. Oke, ini 1, kemudian nilai Gaussian temperaturnya itu 0, kemudian kita hitung lagi yang kedua apa, yang si windy ya. Windy itu, false, true ya, yes, no, sama ya. Nah, jadi ini jumlah kasusnya 1, jumlah kasusnya 1, yang yes 1, yang tidak juga 0 ya kan? Kemudian sebentar, oh ya, ini yes-nya 1, no tidak, terus kebalik, yes-nya 0, tidaknya. Nah, ini kan setelah itu dilihat, apa namanya, gainnya juga ya, ternyata antara temperatur dengan windy yang terbesar adalah si windy kan gitu ya. Maka otomatis setelah, ya, setelah di sini tadi Outlook, di Rhine, setelah Rhine dia ada membentuk sebuah node lagi, yaitu windy. Nah inilah ya, windy. Nah windy ini, tadi ya, nilainya berarti yang, ada yes sudah 1 ya, karena dia sudah nilainya kan sudah jelas ya, yes, no, dan seterusnya. Ini contoh decision tree yang atau model decision tree yang diperoleh ya dari proses penggunaan decision tree tadi. Sehingga di sini bisa, oh berarti humidity kemudian Outlook. Nah, berarti di sini temperatur ya, temperatur ternyata tidak menjadi salah satu variabel yang dijadikan dasar untuk melakukan satu klasifikasi untuk memprediksi gitu lah. Artinya apa? Dari contoh seperti ini sebenarnya
temperatur itu tidak berpengaruh gitu loh, ya kan? Ternyata yang berpengaruh kan di outlook, kemudian di humidity dan di windy untuk mengklasifikasi sekaligus untuk melakukan satu prediksi ya, apakah dengan kondisi-kondisi seperti itu ya atau tidak kan gitu ya. Nah ini, hasil akhir dari sebuah, bentuk model decision tree yang akhirnya bisa Anda dibuat sebuah, apa namanya, rule ya. Misalkan, oh kalau humidity-nya itu, high ya atau, normal ya atau di sini humidity-nya high dan outlook-nya itu cloud ya, untuk yes ya, maka dan atau humidity-nya normal berarti dia akan main. Atau mungkin ada aturan yang lain misalkan untuk yang no ya, humidity-nya high tapi untuk outlook-nya apa, sunny-nya ya itu adalah no kan ya. Berarti kalau jadi di sini ada 2 ya. Atau kalau untuk yang lain humidity-nya high ya atau, normal, kemudian outlook-nya itu, ini ya, rain ya, dan windy-nya itu true sorry false berarti dia main ya. Jadi ini dibikin sebuah aturan ya. Ini contoh implementasi ya, klasifikasi ya dengan menggunakan decision tree ya. Saya kira ini cukup mudah ya. Biasanya sih kalau di akhirnya Anda akan nah cuma saya ulang lagi ya, ini setelah Anda dibikin sebuah model apakah, harus dievaluasi memang ya. Apakah setelah model ini terbentuk dan kemudian kan ada data, apa namanya, ini ya, data latih jadi atau, sorry apa namanya, yang akan data uji, ya akan diuji, kira-kira betul atau tidak. Nah, mekanismenya berarti harus ada pengujian ya. Nah ini, tentang apa namanya, decision tree ya dengan beberapa proses yang pada akhirnya ini kan hitungan manual ya teman-teman, dihasilkan sebuah ini tadi ya, pertama kan gain tertinggi humanity ya. Dari hasil NUT 1 tadi dapat diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humanity, maka humanity ini akan menjadi NUT akarnya. Yang kemudian dari perhitungan tadi kan, ini udah yes ya. Maka untuk atribut kedua atau NUT atau mungkin, chill ya, atau itu, eee, di sini yang high ya, itu berarti yang tadi karena ini sudah homogen berarti yes ya. Maka untuk perhitungan lanjutnya adalah menghitung atribut high masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Yang kemudian, buat cabang dengan apa namanya, yang tadi high apa, humidity yang high seperti ini tadi ya, yang high semua dimunculkan yang untuk menentukan node berikutnya. Kemudian dihitung nilai gain tertinggi ternyata outlook sehingga dari humidity ke outlook ya. Kenapa? Nilainya tertinggi dan sekian. Maka outlook dapat menjadi node kedua setelah humidity. Kemudian di sini kita lihat dari tabelnya ya yang untuk sebagian sunny itu kan apa namanya yang no semua kan itu kan karena yang yes nggak ada ya. Sedangkan code juga sama ya, ini ya semua. Sedangkan rain itu masih ada 2 ya, ada yang jumlah untuk no, jumlah untuk yes. Sehingga di Rani ini harus perlu dilakukan perhitungan lagi kayak tadi ya. Oke, masih seperti ini kemudian ternyata hasil terakhir dari entropi nilai gain tertinggi adalah windy, maka akan seperti ini ya. Sehingga ini menjadi sebuah, apa namanya, gambaran satu aturan atau decision dari tree yang dihasilkan, yang kemudian ini sudah bisa menjadikan satu model atau sebuah
rule ya yang artinya akan kita gunakan untuk melakukan klasifikasi ya dan sekaligus untuk prediksi kan gitu ya. Oke, mana yang yes, mana yang no kan gitu kan. Nah, ini pohon keputusan terakhir yang terbentuk ya. Oke. Baik, ini contoh penggunaan apa namanya klasifikasi dengan decision tree. Saya kira nih ini sebenarnya implementasinya sangat luar biasa ya. Implementasinya sangat luar biasa. Bahkan mungkin teman-teman pada saat melakukan proses seperti ini mungkin tidak harus menggunakan salah satu teknik ya. Kadang kan ada juga hasil klasifikasi yang kemudian otomatis akan ada prediksi atau dari hasil klasifikasi akan coba melakukan klasterisasi misalkan. Nah, itu boleh ya. Itu tinggal kebutuhan atau kemampuan Anda untuk melakukan ini semua. Baik, nah ini sekarang contoh kasus yang kedua ya, ini contoh aja ya. Nah mungkin teman-teman di rumah bisa sambil mencoba untuk melakukan perhitungan ya. Jadi ini misalnya ada satu masalah nih, yaitu ingin mengklasifikasi calon pendaftar di suatu STIMIK ini sebetulnya cukup lama saya lakukan ya. Dalam hal pemilihan program studi. Jadi dari data-data calon pendaftar, kira-kira siapa yang akan memilih komputer dengan kriteria seperti apa, ya? Atau dia akan memilih sistem informasi misalkan, kan gitu ya. Jadi walaupun sekarang kan sebetulnya proses pendaftaran mahasiswa baru itu kan dia akan menentukan, saya pengen ke sistem komputer misalkan, saya pengen ke sistem informasi. Tapi ini dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi untuk melakukan prediksi saja. Ya, artinya ini sebagai bahan review, bahan evaluasi gitu ya. Oh, berarti ternyata untuk yang masuk di sistem komputer itu kebanyakan dari asal sekolahnya mana, peminatannya mana, nama. Kemudian bisa oh ternyata yang katakanlah ke sistem komputer yang lebih banyak kok jenis kelaminnya laki-laki misalkan. Nah, ini kan berarti harus mulai kita review gitu kan sebagai cara untuk melakukan pemerataan misalkan ya. Ini contoh aja ya. Nah, dari kasus tersebut di atas ini saya ulangi lagi ini kan udah proses dari OLTP, dari database relasional yang sudah kita pilih ya. Ini dicoba berdasarkan nama mahasiswa ya, kemudian minat calon mahasiswa, asal sekolah, jenis kelamin, dan hobi. Berarti cara mengklasifikasi untuk dia akan pilih sistem komputer atau sistem informasi itu dari apa dulu sih? Apakah dari asal sekolah, minat calon mahasiswa, atau yang lainnya. Yang kemudian data selanjutnya akan dilakukan yang namanya pre-processing data lah ya. Intinya itu udah. Makanya teman-teman saya biasanya kalau melakukan satu review di dalam tema-tema data mining, saya jarang sekali menanyakan tentang teknik atau algoritmanya. Saya lebih banyak menanyakan tentang bagaimana mekanisme pre-processing data. Karena seorang lagi, ya, kalau kasus yang sangat nyata itu justru bisa 80% dilakukan sebelum Anda melakukan proses data mining. Ya, karena itu memang menjadi satu pijakan ya. Jika data trainingnya bahkan Pak untuk data training, data latih itu minimal berapa record jumlahnya? Oh itu juga sangat berpengaruh ya. Artinya kalau semakin sedikit ya mungkin pola atau model yang dihasilkan juga mungkin belum merepresentasikan. Makanya pernah saya sampaikan ke teman-teman ya ada satu teknis algoritma yang dia cara pembuktian bahwa modelnya benar atau tidak itu ternyata minimal datanya itu harus sekian ribu record misalkan. Nah itu kan luar biasa kan itu ya. Oke. Nah saya kira ya ini penggunaan C45 ya karena ini jadi sebetulnya ini masuk di decision tree ya. Kelebihannya algoritma C45 itu tipe yang digunakan tidak sekedar menggunakan tipe yang ordinal tapi juga bisa menggunakan yang tipe-tipe numerik ya. Tapi hampir sama ya. Pertama mencari nilai entropi dari kriteria yang ada, kemudian mencari nilai gain dari setiap atribut yang dihasilkan dari setiap entropi gitu kan. Menentukan atribut sebagai akar berdasarkan gain tertinggi tadi sudah, membentuk cabang berdasarkan juga masing-masing nilai,
berdasarkan yang tertinggi, kemudian ulangi proses sampai betul-betul homogen ya. Oke. Nah, ini sampel data yang digunakan ya. Jadi ini ternyata sudah ada 14 juga, tak bikin sama biar ngitungnya nggak lama ya. Ada nama mahasiswa, calon mahasiswa, asal sekolah, jenis kelamin, dan hobi atau kalau di hobinya, oh IT, non IT, berarti dia suka sistem komputer atau yang lain. Ini contoh yang sederhana ya. Besok dalam prakteknya teman-teman harus jauh lebih bagus lagi. Banyak sekali lah problem-problem yang bisa diselesaikan ya. Saya kira ini hampir sama dengan tadi. Berarti secara umum sih saya ulangi lagi, Anda pasti melakukan yang namanya data selection, data processing, transformasi seterusnya gitu ya. Ini sebagai teori untuk mengingatkan teori KDD yang dulu. Setelah itu mencari nilai entropi ya, pembentukan atribut akar dari entropi yang paling tinggi, ya kan? Kemudian seterusnya ya. Ini sebagai contoh aja. Silakan ini sebagai alternatif yang kedua untuk memahami teknik algoritma C445 sehingga eh, dari data training ya yang kita apa namanya contohkan di sini ya ternyata untuk memilih apakah sistem komputer atau sistem informasi, maka representasi decision tree-nya ya dengan menggunakan algoritma C45 hasil akhirnya seperti ini ya. Oke. Ternyata dimulai dari jenis kelamin ya kan. Yang kedua dari minat calon. Yang ketiga dari hobi ya kan. Nah, ya. Maka bisa diambil sebuah rule misalkan, oh jika jenis kelaminnya itu sama dengan perempuan ya, jenis kelamin sama dengan perempuan, maka biasanya dia akan memilih sistem informasi. Oh jika jenis kelaminnya itu laki-laki gitu kan, kemudian calon minatnya itu di hardware misalnya, oh dia biasanya sistem komputer. Tapi jika jenis kelaminnya laki-laki, kemudian minat calonnya di umum, dia ngambil informasi. Oh, jika jenis kelaminnya laki-laki, minat calonnya di software, hobinya IT, itu sistem informasi. Ini hal-hal yang basis pengetahuan yang diperoleh dari data model decision tree yang biasanya kalau Anda membangun sistem maka ini akan dimasukin dalam kode program untuk jadikan model yang kemudian ada data uji ya untuk menguji apakah benar atau salah dari yang Anda dapatkan ya namanya review ya. Baik, mungkin itu teman-teman untuk materi minggu ini ya terkait dengan klasifikasi dengan decision tree. Silakanlah ya. Ini saya tambahkan yang terakhir cukup menarik untuk menambah wawasan teman-teman terkait dengan klasifikasi. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.